Saya Muhammad Kosaswadani. Di sini saya akan membahas tentang jurnal nasional dan internasional mengenai bahan aditif tahun 2022. Langsung saja untuk yang pertama yaitu jurnal nasional. Saya mengambil judul jurnal yaitu Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan Zat Aditif Terhadap Nilai Kewatakan Mortar dengan penulis Irianto dan Rosmawati tahun 2022. Nama jurnal dan penerbitnya yaitu Jurnal Gradasi Teknik Sipil volume 6 nomor 2 tahun 2022 halaman 150 sampai 156. Untuk latar belakangnya yaitu untuk pengertian mortar itu sendiri, yaitu mortar adalah suatu bahan bangunan yang terdiri dari campuran agregat halus atau pasir, semen, serta air. Biasanya mortar ini digunakan untuk finishing bangunan. Kalau beton itu digunakan untuk struktural seperti pondasi, kolom dan balok. Nah, mortar ini untuk finishingnya saja seperti perekat bata, plester dinding, pemasangan ubin, dan pelapis permukaan. Nah, tentunya dalam pengaplikasian di lapangan, mortar itu dapat mengalami beberapa kerusakan seperti terjadinya keretakan, serta terjadi yang mengakibatkan kebocoran serta pengeringan yang lama sehingga memperlambat proses konstruksi. Nah, peran bahan zat aditif di sini yaitu sebagai campuran mortar untuk mempercepat proses pengeringan dan menambah kuat tekannya serta meningkatkan ketahanannya terhadap air. Untuk tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan zat aditif khususnya sikachim bonding adhesif terhadap nilai kewatakan mortar. Nah, beberapa fokusnya yaitu menganalisis pengaruh aditif, identifikasi pengaruh zat aditif, serta menilai kekuatan mortar. Selanjutnya untuk manfaat penelitian ini bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil maupun untuk praktik konstruksi di lapangan, seperti kita dapat mengetahui kualitas mortar yang baik, terus menjadi solusi untuk masalah-masalah di konstruksi seperti halnya yang tadi disampaikan, serta dapat mengefisiensi waktu dan biaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama itu yaitu pembuatan sampel. Nah, pembuatan sampel ini sudah berdasarkan SNI nomor 3 6825 tahun 2002. Dan setelah pembuatan sampel ini dibuat, lanjut ke penuangan ke dalam cetakan. Selanjutnya lanjut proses curing yaitu proses perawatan yang mana sampel ini direndam dalam air pada suhu kamar yaitu suhu 20 derajat hingga 25 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, setelah 28 hari selanjutnya diuji dengan mesin hidrolik yaitu ditekan sesuai dengan ASMTM C109. Nah, setelah proses dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis data untuk mendapatkan rata-rata kuat tekan dari beberapa sampel yang dibuat. Nah, untuk variasi sampel yang kita buat ada seperti ini, terdiri dari 4 sampel yang mana kandungan zat aditifnya berbeda-beda mulai dari 0%, 10%, 15%, hingga 20%. Nah, setiap variasi ini dibuat menjadi 3 sampel untuk mendapatkan nilai rata-rata di setiap persennya nanti. Nah, seperti ini. Untuk pengujian jika bonding adhesif pada 0% atau tidak menggunakan atau bisa dibilang tidak menggunakan zat aditif, kita dapat melihat
kuat rata-rata tekannya yaitu di 153,41 km per cm kuat persegi. Ini untuk yang tidak menggunakan zat aditif. Nah, untuk yang menggunakan zat aditif 10% dari ketiga sampel yang diuji mendapat kuat tekan rata-rata di 162,66 km per cm persegi. Untuk yang 15% mendapat 170,27. Untuk yang 20% mendapat kuat rata-rata di 178,43. Dan ini untuk rekapitulasinya. Nah, untuk yang 0% mendapat 153,41, 10% mendapat 162,66, 15% 170,27, serta 20% yaitu 172,43. Nah, di sini kita melihat peningkatan ya. Setiap kita menambahkan persentase terhadap campuran mortarnya, di sini makin naik, yaitu tekanan atau kuat tekan paling tinggi itu ada di angka 20%, yaitu 108,43. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahan aditif yaitu zat aditif sikazim bonding adhesif ini terhadap campuran mortar itu dapat memperkuat kuat tekannya. Seperti halnya yaitu paling maksimal ini di 20% dengan menghasilkan kuat tekan maksimum sebesar 178,43. Tetapi perlu diingat, bukan berarti jika kita menambahkan zat aditif ini di angka lebih dari 20% seperti 25%, 30%, bahkan 50% itu belum tentu menambahkan nilai kuat tekannya lagi. Itu perlu dilakukan pengujian lebih lanjut lagi. Selanjutnya untuk jurnal internasional yaitu ada sini saya pakai judul jurnal yaitu Investigation of the Effect of Mineral Additive on Concrete Strike Using ANN, atau investigasi pengaruh mineral aditif terhadap kuat tekan beton menggunakan ANN, dengan penulisnya yaitu Majid Al-Ghafuri dan Salim Ayosuf pada tahun 2022 dengan nama jurnal dan penerbitnya yaitu Sian Journal of Civil Engineering volume 23 halaman 405 sampai 414 tahun 2022. Selanjutnya untuk latar belakang, itu untuk pengertian beton itu sendiri, yaitu beton merupakan suatu bahan bangunan yang terdiri antara campuran semen, agregat halus dan agregat kasar serta air. Biasanya digunakan dalam struktural bangunan. Nah, beton juga merupakan salah bangunan yang paling banyak digunakan di dunia. Kekuatan tekan beton menjadi parameter penting dalam desain struktural karena menentukan kemampuan material untuk menahan beban. Nah, siapa sangka sih penggunaan beton ini, produksi beton ini dalam skala yang besar itu dapat mengakibatkan emisi karbon. Nah, dalam penelitian menunjukkan bahwa industri semen bertanggung jawab untuk sekitar 5% dari total emisi global. Nah, tentunya hal ini harus diantisipasi nih, dicegah. Nah, bahan aditif mineral ini juga berpengaruh nih dalam pencegahan hal tersebut, karena dengan menggunakan aditif mineral yaitu kita dapat mengurangi penggunaan semen dengan digantikan dengan aditif mineral seperti fly ash, silica foam, dan slag. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh aditif mineral terhadap kekuatan tekan beton dengan menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan atau ANN. Nah, untuk poin-poinnya yaitu untuk mengidentifikasi parameter penting, menganalisis dampak substitusi aditif, menentukan pengaruh berat jenis campuran, serta mendukung praktik konstruksi berkelanjutan. Nah, untuk manfaatnya
yaitu dapat mengurangi emisi karbon, optimalisasi desain campuran, dan meningkatkan kualitas beton. Untuk metode penelitian yang dilakukan yang pertama itu menganalisis komponen utama. Nah, dalam penelitian ini menggunakan yaitu sebanyak 315 komposisi beton dengan variasi proporsi aditif seperti fly ash, silica foam, dan slag. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian kekuatan tekan diuji setelah 28 hari curing sesuai standar industri. Dengan setiap campuran diuji dalam beberapa replika untuk konsistensi. Nah, selanjutnya dianalisis data. Nah, analisis data ini menggunakan model jaringan syaraf tiruan yang memprediksi kekuatan beton dengan 283 campuran untuk pelatihan dan 32 untuk pengujian. Nah, setelah itu dilakukan analisis sensitivitas. Nah, ini dilakukan untuk menilai pengaruh setiap variabel input terhadap kekuatan tekan beton. Pelatihan model jaringan syaraf buatan atau ANN. Nah, ANN ini yaitu model jaringan yang cara kerjanya itu terinspirasi oleh cara kerja otak manusia, yaitu dengan cara mengklasifikasikan data. Nah, penelitian ini menggunakan 315 komposisi dengan variasi bahan aditifnya, yaitu ada fly ash, silica foam, dan slag. Nah, dari keseluruhan data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sebanyak 283 campuran digunakan untuk pelatihan model jaringan syaraf buatan ini, dan 32 lainnya digunakan untuk pengujian. Nah, saat dilakukan pelatihan didapatkan data dengan akurasi 94%. Dapat dilihat yang di bagian sebelah kiri ini. Dan untuk perbandingan antara data eksperimen dan model ANN-nya didapat akurasi sebanyak 93%. Nah, ini untuk daftar material yang kita gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada semen, selanjutnya ada specific gravity of semen atau berat jenis semen, fly ash dan terus ada berat jenis fly ash, silica foam, berat jenis silica foam, slag, berat jenis slag, super flatty scissor, air, agregat halus, berat jenis agregat halus, agregat kasar, dan berat jenis agregat kasar. Nah, ini untuk grafik pengaruh komponen terhadap kuatan beton. Jadi setiap material yang ada di tabel sebelumnya jika kita gunakan ke dalam campuran beton, seberapa pengaruh sih setiap material itu terhadap kuatan beton. Nah, di sini kita melihat grafik yang paling tinggi itu ada di SGC atau berat jenis semen, yaitu sebanyak 52,3%. Nah, ini paling tinggi, sisanya tidak begitu tinggi, tetapi ini juga berpengaruh terhadap kuatan beton. Nah, di sini ada grafik variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan berat jenis semen. Jadi kita dapat melihat dengan bertambahnya berat jenis semen, ini berat jenis semen nih yang ditandai dengan warna hitam, yaitu berat jenis semennya 3,07, dan warna hijau berat jenis semennya yaitu 3,15. Nah, semakin banyak berat jenis semennya terhadap kandungan semen, itu dapat meningkatkan kekuatan tekan beton. Jadi si semen ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan beton. Selanjutnya untuk variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan berat jenis agregat halus. Nah, semakin banyak berat jenis agregat halus diimbangi dengan
banyaknya kandungan semen ini akan meningkatkan kekuatan tekan beton. Kita dapat melihat grafiknya juga seluruhnya bergerak ke atas. Selanjutnya untuk variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan berat jenis agregat kasar. Nah, peningkatan berat jenis agregat kasar ini berbanding lurus dengan peningkatan kekuatan beton. Dengan kata lain, agregat kasar yang lebih berat itu dapat meningkatkan kekuatan beton. Nah, ini untuk variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan silika foam. Nah, pada kandungan semen yang rendah, penambahan silika foam itu dapat mengurangi kekuatan beton. Kita dapat melihat grafik yang pertama ini nih. Untuk yang warna hitam ini dengan kandungan silika foamnya 0 atau tidak menggunakan silika foam, itu malah kekuatannya paling tinggi, sedangkan dengan grafik yang berwarna hijau dengan kandungan silika foamnya sebanyak 165 itu malah paling rendah. Tetapi seiring ditambahnya kandungan semen semakin ke kanan, grafik yang hijau ini makin naik. Jadi kandungan semen ini juga berpengaruh terhadap kuat tekan beton terhadap silika foam. Jadi perlu diperhatikan untuk proporsinya agar tepat, agar tidak mengurangi kekuatan betonnya. Selanjutnya untuk variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan fly ash. Nah, untuk campuran beton yang menggunakan fly ash ini malah dampak negatif nih, kekuatan tekannya malah cenderung menurun, terutama pada kandungan semen yang rendah. Nah, kita dapat melihat di sini untuk grafik yang berwarna hijau. Grafik yang berwarna hijau itu memiliki kandungan fly ash yang paling tinggi sebanyak 439, tetapi dia malah memiliki kuat tekan yang paling rendah dibanding lainnya. Sedangkan untuk kandungan semen yang tidak menggunakan fly ash itu malah terdapat paling atas nih, mendapat nilai kuat tekan yang paling tinggi. Jadi untuk penelitian ini, untuk semen yang menggunakan fly ash ini malah memiliki kuat tekan beton yang tidak bagus. Untuk variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan berat jenis fly ash, kuat tekan beton ini dipengaruhi oleh kandungan semen dan berat jenis fly ash. Peningkatan berat jenis fly ash dapat meningkatkan kekuatan tekan, terutama jika proporsi semen yang cukup tinggi. Namun, jika kandungan fly ash terlalu tinggi dan berat jenisnya rendah, kekuatan tekan beton cenderung menurun. Oleh karena itu, pemilihan fly ash dengan berat jenis yang tepat dan pengaturan proporsi yang baik sangat penting untuk mencapai kekuatan beton yang optimal. Selanjutnya, variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan slag. Penambahan slag dalam campuran beton ini memiliki pengaruh positif terhadap kekuatan beton. Ketika kadar slag meningkat, kekuatan beton juga cenderung meningkat, terutama pada kadar semen yang cukup tinggi. Slag juga dapat meningkatkan durabilitas dan kekuatan beton, sehingga menjadi pilihan yang baik untuk menggantikan sebagian semen. Nah, kita dapat melihat grafiknya di sini itu cenderung naik dengan menambahkan kandungan slag. Selanjutnya, variasi kekuatan tekan terhadap kandungan semen dan super plastic scissor ini berfungsi untuk meningkatkan workability beton tanpa menambah jumlah air, sehingga memungkinkan pengguna lebih banyak menggunakan
semen dalam campuran sehingga dapat meningkatkan kandungan semen. Di sini kita melihat grafiknya semakin tinggi dengan kandungan superplasticizer yang makin tinggi dengan diimbangi kandungan semen yang tinggi juga, itu akan meningkatkan kekuatan tekan beton. Ini sangat baik digunakan. Untuk kesimpulannya, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jaringan saraf buatan atau ANN efektif untuk menyelidiki pengaruh tambahan mineral aditif terhadap kekuatan beton. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa yang pertama yaitu pada kekuatan tekan beton. Pada kekuatan tekan beton, berat jenis semen merupakan faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi kekuatan tekan beton. Peningkatan berat jenis semen ini berhubungan dengan peningkatan kekuatan tekan. Nah, untuk pengaruh agregat juga, berat jenis agregat halus dan kasar juga mempengaruhi kekuatan tekan beton. Dengan agregat yang lebih berat cenderung meningkatkan kekuatan tekan. Pada penggunaan bahan aditif, penambahan silika foam dan slag terbukti meningkatkan kekuatan tekan, sementara penggunaan fly ash justru mengurangi kekuatan tekan beton. Selanjutnya untuk model ANN. Hasil dari model ANN memiliki akurasi yang baik, mendukung metode ini untuk memahami perilaku data kompleks tanpa perlu melakukan pengujian praktis yang mahal. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Nur Afianto dari kelas reguler 2, kelas karyawan Universitas Mercu Buana dengan NIM 411241100064. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal bahan aditif tahun 2023. Untuk jurnalnya sendiri, jurnal nasional, saya memilih pengaruh penambahan aditif sikamen Ln terhadap kuat tekan beton mutu tinggi dengan variasi nilai SLAM. Diupload dari jurnal Talenta Sipil dan jurnal internasional. Saya memilih The Influence of a Complex Additive on the Strength Characteristic of Concrete Road Construction. Diambil dari International Journal of Geomet. Informasi jurnal nasional. Pengaruh penambahan aditif sikamen Ln terhadap kuat tekan beton mutu tinggi dengan variasi nilai SLAM. Jurnal tersebut disusun oleh Ibrahim, Qasim, Firda Razana, Reynaldi Ajinugraha, R. Reza Fahrudin, dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dan diupload pada tahun 2023, volume 6 nomor 2 Agustus tahun 2023, halaman 363 sampai 369. Latar belakang dari jurnal tersebut merupakan perkembangan teknologi beton telah mengalami kemajuan pesat mendorong inovasi dalam konstruksi. Beton kualitas tinggi memiliki keunggulan seperti kuat tekan yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi serta cuaca. Namun beton juga memiliki kelemahan seperti rentan terhadap kuat tarik dan sifat getas. Untuk meningkatkan kualitas beton, penggunaan bahan tambahan admixture seperti sikamen Ln dapat menjadi solusi. Bahan ini berfungsi meningkatkan performa beton dan mengurangi jumlah air yang diperlukan. Untuk gambarnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari penelitian di jurnal tersebut yaitu
bertujuan untuk menemukan alternatif teknologi yang lebih inovatif. Salah satu cara meningkatkan kualitas beton adalah dengan menggunakan bahan tambahan seperti sikamen LN yang dapat meningkatkan performa beton dan mengurangi jumlah air yang diperlukan dengan mempertimbangkan variasi nilai Islam dan aditif. Lanjut, manfaat penelitian. Peningkatan kualitas beton yang pertama, yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana penambahan sikamen LN dapat meningkatkan kuat tekan beton mutu tinggi. Yang kedua, acuan praktis, menjadi referensi bagi praktisi dan peneliti dalam penggunaan bahan tambahan untuk meningkatkan performa beton. Yang ketiga, inovasi dalam konstruksi, yaitu menyediakan alternatif teknologi beton yang lebih efisien dan lebih tahan lama untuk aplikasi konstruksi. Yang keempat, pengurangan sumber daya, yaitu menjadi referensi bagi praktisi dan peneliti dalam penggunaan bahan tambahan untuk meningkatkan performa beton. Lanjut, metode penelitian, yaitu satu, pengumpulan data. Jadi sebelum metode penelitian itu kita mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengujian kuat tekan beton, dan data sekunder menggunakan studi pustaka dari standar SNI dan ASTM terkait. Yang kedua, standar yang digunakan. Standar yang digunakan adalah 1 SNI 03 1972 sampai 1990. Metode pengujian SLAM. Yang kedua, SNI 15 2049 2004 untuk semen Portland, dan SNI PD T04 2004 C, tata cara pembuatan dan pelaksanaan beton berkekuatan tinggi. Nah, untuk pengujian material itu ada agregat, semen. Nah, untuk agregat sendiri berupa analisis saringan, berat jenis, kadar air, dan kadar lumpur. Untuk semen, berat jenis, waktu ikat, dan konsentrasi. Yang keempat, prosedur pengujian. Pembuatan benda uji beton yang pertama, dan yang kedua melakukan SLAM test untuk menentukan konsentrasi, konsistensi. Yang ketiga, pengujian kuat tekan beton 7, 14, dan 28 hari. Nah, untuk nomor 5, varian campuran. Menggunakan variasi kadar sikamen LN 0,6%, 1%, 1,4%, dan 1,8% dengan nilai SLAM yang berbeda. Analisis data, yaitu menganalisis hasil pengujian untuk menentukan pengaruh penambahan aditif terhadap kuat tekan beton. Itu tabel pengujian agregat kasar dan agregat halus. Oke, next. Nah, hasil pengujian. Kuat tekan beton normal itu berumur 7 hari mendapatkan 34,59 MPa megapascal. Untuk umur 14 hari itu 37,85 megapascal. Umur 28 hari yaitu 41,49 MPa. Kuat tekan campuran sikamen LN 0,6% itu SLAM kelima. Umur 7 hari 37,54 MPa. Umur 14 hari 41,65 MPa. Umur 28 hari 45,65 MPa. Nah, untuk yang ketiga, kuat tekan beton campuran sikamen LN 1%, SLAM ke-6. Umur 7 hari 41,80 MPa. Umur 14 hari mendapatkan 45,20 MPa. Umur 28 hari mendapatkan 47,38 MPa. Nah, untuk kuat tekan beton campuran sikamen LN 1,4%, SLAM ke-7, umur 7 hari 3,5
35,90 MPa. Umur 14 hari mendapatkan 40,19 MPa. Umur 28 hari mendapatkan 44,17 MPa. Dan yang kelima, kuat tekan campuran sikamen Ln 1,8 selang ke-8. Umur 7 hari mendapatkan nilai 34,65 MPa. Umur 14 hari mendapatkan nilai 35,29 MPa. Dan umur 28 hari mendapatkan 38,63 MPa. Berikut grafik kuat tekan beton dan umur beton. Next. Kesimpulan. Berdasarkan dari jurnal di atas yang disebutkan tadi, kesimpulannya kuat tekan optimal campuran sikamen Ln 1% dengan selam 6 menghasilkan kuat tekan 47,38 MPa atau megapascal, lebih tinggi daripada beton normal 41,49 MPa. Pengaruh selam. Nilai selam yang lebih tinggi dan kadar air yang lebih banyak cenderung menurunkan kuat tekan beton. Rekomendasi. Campuran sikamen Ln 1% dan selam 6 adalah yang paling efektif untuk aplikasi konstruksi. Signifikasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan beton berkualitas tinggi dan penggunaan aditif yang tepat. Penambahan aditif sikamen Ln pada beton secara signifikan meningkatkan kuat tekan beton dengan campuran 1% dan selam 6 mencapai kuat tekan tertinggi sebesar 47,38 MPa pada umur 28 hari. Penggunaan kadar yang lebih tinggi cenderung menurunkan kuat tekan, menunjukkan pentingnya pemilihan aditif yang tepat dalam aplikasi konstruksi. Ya, mari kita lanjutkan. Kali ini informasi jurnal internasional. Saya memilih judul The Influence of a Complex Additive on the Strength Characteristic of Concrete for Road Construction. Jurnal tersebut disusun oleh Galia Rakimova, Galina Salvaeva, Madina Asinova, Murad Rakimov, dan Egenia Tikats yang diupload pada tahun 2023 dari International Journal of Geomet volume 25 nomor 110 halaman 243 sampai 250. Untuk sumbernya tertera ya. Lanjut. Nah, latar belakang dari jurnal tersebut yaitu pembangunan jalan yang tahan lama semakin penting dengan meningkatnya lalu lintas dan penggunaan kendaraan. Jalan beton semen unggul dibandingkan aspal dalam hal daya tahan, terutama di Kazakhstan, di mana kualitas jalan sering rendah dan terpengaruh oleh kondisi ekstrem. Penggunaan aditif kimia modern seperti metakolin dan wollastonite dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton dengan memperbaiki struktur mikro dan mengurangi porositas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak aditif ini terhadap karakteristik kekuatan beton dan menemukan komposisi optimal untuk meningkatkan kualitas jalan. Nah, lanjut, tujuan penelitian yaitu meneliti aditif yang efektif untuk merangsang beton berkekuatan tinggi dengan biaya yang efisien menggunakan bahan lokal. Nah, tujuannya diantaranya menganalisis aditif efektif, yaitu meneliti dan mengevaluasi aditif kimia yang dapat meningkatkan kualitas beton jalan. Pengembangan komposisi beton, yang kedua, menentukan komposisi beton yang dimodifikasi dengan aditif untuk mencapai kekuatan tinggi. Uji kekuatan beton, melakukan pengujian untuk mengukur kekuatan tekan dan lentur beton dengan berbagai komposisi. Optimalisasi campuran, yaitu memilih komposisi beton yang optimal berdasarkan hasil pengujian. Analisis hasil, yaitu menganalisis dan merangkum hasil penelitian
untuk diberikan rekomendasi bagi penggunaan aditif dalam konstruksi jalan. Manfaat penelitian, diantaranya peningkatan kualitas beton, yaitu memberikan solusi untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton jalan yang penting untuk infrastruktur yang lebih baik. Yang kedua, perpanjangan umur pakai jalan. Dengan meningkatkan daya tahan penelitian, penelitian ini membantu memperpanjang masa pakai jalan, mengurangi kebutuhan perawatan dan perbaikan. Yang ketiga, dasar untuk penelitian lanjutan. Yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai inovasi dalam material dan teknologi konstruksi di masa depan. Penggunaan aditif efisien. Mengidentifikasi aditif yang efektif dapat mengurangi biaya dan meningkatkan performa beton tanpa meningkatkan harga. Nah, untuk yang terakhir, dampak lingkungan positif. Itu menggunakan bahan lokal seperti metakaolin dan wollastonite dapat mengurangi dampak lingkungan dari transportasi bahan konstruksi. Lanjut, metode penelitian. Nah, untuk awalnya itu pemilihan bahan, yaitu mengidentifikasi material yang akan digunakan, termasuk semen Portland, agregat, metakaolin, wollastonite, dan super plasticizer. Yang kedua, pengembangan komposisi beton. Membuat beberapa komposisi beton dengan variasi aditif dan proporsi yang berbeda. Yang ketiga, pencampuran dan pembuatan sampel, yaitu mencampur bahan dalam keadaan kering, kemudian menambahkan air untuk membentuk campuran beton. Sampel kubus dan balok dibuat untuk pengujian. Nah, yang keempat, pengujian kekuatan. Menguji kekuatan tekan dan lentur dari sampel beton setelah 28 hari pengerasan menggunakan peralatan laboratorium terakreditasi. Yang kelima, analisis data, yaitu menganalisis hasil pengujian untuk menentukan pengaruh aditif terhadap karakteristik kekuatan beton dan memilih komposisi optimal. Dan yang keenam, evaluation of result, yaitu membandingkan hasil pengujian dengan standar dan mengidentifikasi aditif yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas beton. Nah, berikut contoh sampel setelah perlakuan getaran. Next. Nah, hasil penelitian. Yang pertama adalah kekuatan beton. Nah, didapat sampel kontrol kekuatan tekan awal sebesar 40,45 MPa. Dengan metakaolin meningkat menjadi 54,7 MPa saat menggunakan 15% metakaolin. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dengan wollastonite. Penambahan wollastonite menunjukkan peningkatan kekuatan hingga 40% dibandingkan nilai awal. Yang ketiga, pengaruh elektrolisis. Penggunaan air yang diaktifkan dalam elektrolyser menggunakan peningkatan kekuatan tekan hingga 1,5 kali lipat dibandingkan sampel kontrol. Nah, untuk yang keempat, mobilitas campuran. Nilai mobilitas campuran beton terukur adalah 2 cm, menunjukkan konsistensi yang lebih baik untuk aplikasi konstruksi. Nah, berikut hasil uji kuat tekan dari seri sampel 1 sampai 6. Oh, 8. Next. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aditif seperti metakaolin, yaitu 15% dari berat semen, dan super plasticizer secara signifikan meningkatkan kekuatan tekan beton dari 40,45 MPa menjadi 54,7 MPa. Selain itu, penambahan wollastonite meningkatkan kekuatan beton hingga 40%. Penggunaan air yang diaktifkan dalam elektrolyser juga berkontribusi pada peningkatan kekuatan tekan hingga 1,5 kali lipat dibandingkan sampel kontrol. Dengan nilai mobilitas campuran yang baik 2 cm, dan penelitian ini mendukung penerapan aditif modern dan perlakuan air sebagai solusi efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas beton dalam konstruksi jalan.
Oke, next. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk jurnal nasional dan jurnal internasional yang berkaitan dengan bahan aditif. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.